Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rusmianto, STMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Pertanian, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengantar akuntansi pertanian di bidang perkebunan kelapa sawit. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Rizky Rahmatullah, NPM 217555030 dari program studi di 4 Akuntansi Perpajakan kelas 4A. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan pemaparan materi mengenai akuntansi pertanian di bidang sektor perkebunan kelapa sawit. Yang kita ketahui di industri kelapa sawit itu sangatlah besar, sangatlah berkembang pesat di negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Untuk negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu adalah negara Malaysia dan negara Indonesia. Di negara Indonesia yang sangat berkembang pesat dalam sektor perkebunan kelapa sawit yaitu ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Lalu untuk struktur organisasi perkebunannya itu sama seperti sektor-sektor industri pada umumnya. Lalu setiap industri perkebunan itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi mereka memiliki anak perusahaan. Mengapa demikian? Karena jika anak perusahaan itu mengalami permasalahan, maka anak perusahaan tersebutlah yang mengatasi permasalahan tersebut. Jadi induk perusahaan tersebut tidak ikut campur atau tidak berpengaruh di dalam permasalahan. Oke, selanjutnya adalah siklus bisnis tanaman kelapa sawit. Siklus yang pertama yaitu adalah studi kelayakan. Studi kelayakan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perkebunan kelapa sawit nantinya akan mengalami keuntungan atau kerugian. Dan siklus yang kedua yaitu ada pengadaan lahan. Perusahaan cenderung tidak membeli lahan, tetapi mereka menyewa atau mendapatkan hak guna usaha dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Oke, untuk siklus yang ketiga yaitu adalah pembukaan dan persiapan lahan. Setelah mendapatkan lahannya, lalu perusahaan membuka lahan itu dengan cara menebang seluruh pohon-pohon yang ada di lahan tersebut. Lalu untuk digunakan untuk penanaman pohon kelapa sawit. Lalu siklus yang selanjutnya adalah pembibitan atau penanaman. Setelah pembibitan dan penanaman, siklus selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman, di mana perusahaan itu memelihara dari pembibitan tersebut. Lalu setelah pembibitan dan pemeliharaan itu adalah penanaman tanaman yang setelah ada bibitnya atau membeli bibitnya lalu ditanam di lahan yang telah disiapkan. Setelah itu pengolahan tanaman yang dari bahan mentah, tanaman mentah itu menjadi tanaman jadi. Lalu setelah mendapatkan hasilnya lalu diolah, itu siap dijual. Lalu rentan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dari proses studi kelayakan hingga proses pemanenan itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 tahun. Dalam perusahaan sektor industri kelapa sawit ini akuntansinya menggunakan konsep matching prinsip, di mana konsep matching prinsip ini adalah setiap pengakuan beban harus diikutsertakan juga dalam pengakuan pendapatan. Lalu apa saja sih produk yang dihasilkan dari sektor industri kelapa sawit ini? Yang dihasilkan itu adalah seperti minyak kelapa sawit dan kosmetik serta produk-produk yang lain yang dapat dihasilkan dari industri sektor perkebunan. Materi selanjutnya yaitu akuntansi perolehan lahan. Pengakuan perolehan lahan diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. Jika perolehan tanah bukan karena pembelian, tapi melainkan dari perolehan hak guna usaha, maka harga perolehan untuk pertama kalinya diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan sesuai dengan ISAK 25 PSAK 16. Perpanjangan hak guna usaha, harga perolehannya diakui sebagai beban ditangguhkan yang diamortisasi sepanjang masa manfaat. Lalu pengukuran perolehan lahan diukur sebesar harga perolehannya. Kemudian pengukuran setelah perolehan lahan dapat pada akhir periode diukur dengan menggunakan cost model ataupun dengan revaluasi model sesuai dengan PSAK 16 yang terkait dengan aset tetap. Dalam cost model, aset tetap diakui sebesar harga perolehan dan diturunkan sebesar nilai impairment atau penurunan nilainya. Kemudian revaluasi model, aset tetap diakui sebesar nilai wajar dan diturunkan sebesar nilai impairment-nya atau penurunan nilainya. Untuk penyajian dan pengungkapan
kelahan itu disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset tetap dan diungkapkan tentang kebijakan akuntansinya serta rincian saldonya terkait dengan saldo awal, penambahan, reklasifikasi, pengurangan, dan saldo akhirnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah akuntansi pembibitan. Dalam akuntansi pembibitan ini, bibit sawit dapat diperoleh dengan cara membeli persediaan bibit sawit ataupun melakukan penangkaran sendiri atau dengan cara menanam bibit kelapa sawit itu secara sendiri oleh perusahaan. Lalu untuk bibit yang ditangkar atau ditanam sendiri itu merupakan aset biologis. Lalu ada perlakuan praktis dan perlakuan standar. Jika perusahaan membeli bibit kelapa sawit secara instan, maka kita mencatat dengan jurnal persediaan bibit pada bank. Lalu setelah persediaan bibit itu dicatat dan dibeli, maka pada saat kita mengeluarkan bibit dari gudang ke lahan, itu kita sebagai accounting harus mencatat dalam jurnal tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit. Jika perusahaan membeli bibit kelapa sawit secara instan, maka kita mencatat dengan jurnal persediaan bibit pada bank. Lalu setelah persediaan bibit itu dicatat dan dibeli, maka pada saat kita mengeluarkan bibit dari gudang ke lahan, itu kita sebagai accounting harus mencatat dalam jurnal tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit. Kemudian jika perusahaan tidak melakukan pembelian bibit secara instan, melainkan melakukan penangkaran bibit secara sendiri atau manual, dalam perlakuan akuntansinya itu dibagi menjadi dua, yaitu perlakuan praktis dan perlakuan standar. Di mana perlakuan praktis itu jika kita membeli bibit ataupun membeli benih-benih bibit kelapa sawit, itu kita dapat mencatat dalam jurnal persediaan bibit pada kas atau bank. Lalu dalam proses penanaman benih-benih kelapa sawit tersebut hingga menjadi bibit kelapa sawit itu kita membutuhkan tenaga kerja. Dalam hal tersebut kita mengeluarkan kas kita atau uang kita dalam untuk membayar tenaga kerja tersebut. Jurnal dalam pembayaran upah tenaga kerja tersebut yaitu persediaan bibit pada bank. Jika proses pembibitan telah selesai dan siap ditanami ke lahan yang telah disediakan, maka pihak gudang melaporkan kepada pihak accounting, dan pihak accounting akan menjurnal atau mencatat pembukuan yaitu dengan jurnal tanaman belum menghasilkan pada persediaan bibit. Lalu perlakuan yang kedua yaitu adalah perlakuan standar, di mana perlakuan standar ini dalam pembelian bibit sama seperti perlakuan praktis, yaitu mencatat dengan jurnal persediaan bibit pada kas atau bank. Lalu pada saat selama proses pembibitan tersebut mengeluarkan biaya-biaya proses pembibitan, maka pihak accounting harus mencatat dengan jurnal beban pada tahun berjalan pada kas. Setelah itu, setelah bibit itu jadi ataupun pembenihan itu telah selesai sehingga menjadi bibit dan siap untuk ditanami ke lahan yang telah disediakan, maka jurnal tersebut berbunyi, lalu jika bibit tersebut telah siap ditanam ke lahan yang telah disediakan, maka kita dapat menjurnal dengan persediaan bibit pada pendapatan yang belum direalisasikan sebesar nilai wajar dari pembibitan tersebut. Lalu ada keuntungan dan kerugian dari perlakuan standar dan perlakuan praktis. Keuntungan dari perlakuan praktis itu adalah dalam sistem akuntansinya tidak berubah, tetapi kerugian dari sistem praktis itu perusahaan tidak mengetahui efisiensi dari pembibitan industri kelapa sawit tersebut. Lalu untuk perlakuan standar, keuntungannya yaitu perusahaan mengetahui efisiensi dari proses pembibitan tersebut. Lalu kerugiannya yaitu perusahaan akan merubah sistem akuntansinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.